bikin begini sebut ya. Ntar ketika pengen sholat nggak bisa, kotor. Jadi maksud dari pakai batu 3 ini buat nyuciin kebersihan. Bagaimana itu? Iya. Tapi yakin lah saya sekarang ada, tapi nggak apa-apa dibahasnya buat pelajaran. Ya, nyari lapa ya, lap enak. Nggak sah, nggak boleh pakai lap sebenarnya. Akan tetapi ulama sekarang itu kontemporer, paham bukan kontemporer? Menyesuaikan. Nah, bagaimana kalau kita ke pesawat jauh ke Mekah atau kemana-mana perut mules? Kan nggak mungkin kita bawa batu dari Indonesia. Maka ulama kita sepakat batu itu dikiaskan dengan tisu. Tuh, paham nih? Boleh pakai di tisu. Tapi dengan catatan tisu itu jangan dibolak-balik, jangan diusuk-usuk nih dong, kotor-kotor oke. Atau nggak bersih-bersih. Tisunya habis ngelap sekali buang, ngelap sekali buang, begitu caranya. Ya begitu. Depan ada orang kapal tuh, anan tuh, gimana? Jadi boleh pakai tisu. Oke, sekarang dilihat kan dulu zaman dulu nggak ada tisu, sampai bikin tisu, tisu kagak ada. Ini pengarang kitab ini aslinya orang Hadramaut, tapi beliau wafat dan meninggal di Indonesia. Dulu makamnya di Masjid Al Makmur depan Kanaba. Nah, cuma beliau dipindahkan ke pemakaman Karet di Jakarta. Gitu. Jadi beliau bikin kitab, ngarang kitab sesuai mazhab Imam Syafi'i bagaimana keadaan zaman dulu. Maka sekarang dikiaskan, diganti batu ini boleh pakai di tisu kalau di pesawat. Kalau dulu nggak ada pesawat, kayak pakai batu. Sepakat. Jadi namanya ada itu Bahsul Masail, membahas masalah para ulama sepakat boleh pakai tisu. Begitu tisunya, ya jangan dibayangin dong. Gitu, tisunya sekali buang. Dan ketika pakai tisu, jangan tisunya diairin. Jangan kayak tisu bayi mau aja kayak gitu. Itu mana kecil kan nggak sholat, tapi buat yang gede nggak boleh tisunya pakai tisu basah, harus tisu yang kering. Pakai aja nungguan, pakai aja. Paham kali ya, gitu cara bersihnya. Iya. Tapi kalau di rumah jangan begitu, pakai toko basah. Lanjutnya, paslon bermula ini pasal burudul wudui, pardu-pardunya wudu, sitatun itu ada 6. Al-awalu aniyatu, yang pertama itu niat. Watani, dan bermula yang kedua ghusl wajib, membasuh daripada muka. Wasalisu, dan yang ketiga ghusl yadaini, yaitu membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, bersama sampai 2 siku. Ar-rabi'u mashu syai'i, yang keempat mengusap daripada sesuatu, minar rosi, daripada rambut. Al-khamisu, dan yang kelima ghusl rijlaini, membasuh 2 kaki. Ma'al ka'baini, sampai mata kaki. As-sadisu at-tartibu, dan yang keenam tertib. Baik, yang pertama bermula pardunya wudu ada 6. Yang pertama niat pasti niat mah. Innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan perlakuan harus diawali dengan niat dulu pasti. Nah, di mana letak niat? Mungkin tahu pas di muka. Karena apa? Yang wajib itu muka. Nih kita bahas nih. Muka, terus tangan, 2 tangan membasuh kepala, sesuatu dari kepala ke rambut, terus kaki. Selainnya telinga, hidung mah sunah. Tuh. Tapi tetap kita jalani. Kenapa? Selain kita menjalankan sunnah, kita juga membersihkan daripada bakteri-bakteri yang ada di badan kita. Kenapa bisa bersih? Lebih bersih daripada kita mandi biasa, lebih bersih daripada kita ke puncak. Kenapa? Wudu mah ada doanya.
Mana doanya? Karena niat. Mana niatnya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Nah, di sini tuh mengangkat daripada hadas, kotoran-kotoran. Boleh jadi bakteri semua pergi. Makanya waktu zaman Covid daripada cuci tangan mulu, daripada pakai sabun mulu, mendingan wudu. Ada doanya. Kita cuci tangan bersih, ada doa. Li raf'il hadasil. Hadasil bisa berarti juga sebagai virus, hadasil bisa berarti juga sebagai bakteri. Tuh. Untuk niatnya juga. Nah, asani dan yang kedua daripada wajibnya wudu adalah ghusl wajhi. Nah, membasuh daripada wajah. Mana batasan wajah? Ini jangan asal ujak-ujak ini. Kadang-kadang kan kita kayak anak kecil, berbuk-berbuk kayak jangan. Mana batasnya wajah nih? Telinga kita tuh. Nih, pokoknya rahang kita tuh. Itu batasnya wajah. Ataupun selebihnya nggak jadi masalah. Yang penting jangan ini doang. Jangan asal begini doang, jangan. Ini harus sempurna ke sini semua. Maka itu yang dimaksudkan dari kata-kata wajah. Kurang ini doang, nggak sah. Makanya begitu. Lihat dari kaki, kalau kaki wudunya berlepe. Kenapa? Saking apiknya. Kadang-kadang kaki gak kan harusnya sampai ke ambendong, sampai apa nih mata kaki, sampai dengkul. Nah jadi masalah biarin. Kalau ada kali bagian dijual sekalian. Ini masalah bener. Tuh, ghusl wajhi, membasuh daripada wajah. Wajah dimaksud adalah yang sempurna. Terus apa lagi? Wasali sudah yang ketiga ghusl yadaini ma'al mirfaqain. Membasuh daripada kedua tangan sampai sikut. Makanya nih kalau pakai tangan panjang, ngegulungnya jangan sampai sini doang. Terus gini. Harus kena ini siku. Siku kagak kena, maka nggak dihitung daripada membasuh tangan. Bisa sampai siku nih sampai sini. Siku kurang nggak dihitung sampai tangan, maka wajib wudunya kurang. Lebih baik nggak kekumur, lebih baik nggak masuk hidung ketimbang tangan yang kurang. Maka harus pas tangannya, harus sampai sini. Kalau perlu apa basah-basah dikit mah nggak apa-apa lah. Gitu. Bahkan saya pernah ngelihat orang wudu ini doang salah, dia sampai sini, sampai sini. Maal mirfaqa ini itu sampai sini, segini buka. Nah, makanya harus sampai, nggak boleh kurang, lebih nggak jadi masalah. Lalu selanjutnya ar-rabi'u mashu syaikir raqsi. Nah, yang keempat membasuh daripada sesuatu yang ada di rambut. Ingat, ketika kita ngebasuh ini bukan jidat yang diginiin. Kadang-kadang masih ada tuh yang jidat diginiin. Mau sampai tipis tuh jidat nggak bakal sahurnya. Yang di sini yang dikatakan oleh ulama mashu syai'in minar raqsi, mengusap daripada sesuatu yang ada di kepala. Apa? Rambut. Yang bagaimana kalau nggak ada rambut yang langsung turun? Ya jadi masalah, usap aja udah. Itu jadi rambutnya. Sunnahnya 3 kali, adapun sekali boleh. Tuh, begitu. Terus bagaimana kalau seandainya perempuan? Kan banyak, nggak jadi masalah. Mau ini, mau ujungnya, karena di sini yang dibahas adalah syakmin apa namanya, mas'ul syai'in min raqsi, sesuatu yang ada di kepala. Apa? Rambut. Nggak boleh bisul. Rambut yang di kepala. Tuh, makanya harus ininya. Nah, kalau yang apik mah di sebuah masjid ataupun musola tempat wudu ceweknya tertutup. Kenapa? Cewek ketika wudu pasti ini. Makanya masuk syaikir rosi menghapus atau mengusap gitu. Dan ingat bedanya ghuslu dan masuk. Bedanya membasuh dan mengusap. Kalau kita berwudu, membasuh tangan, membasuh muka, membasuh itu airnya ada. Tapi kalau kepala ini beda sendiri. Kalimat yang masuk mengusap, kita ambil air, tumpahin sedikit, keper kepala. Itu bedanya ghusla ghuslun sama mashun. Kalau ghuslu ke tangan, ke muka, ke kaki ada airnya. Tapi kalau kepala airnya buang dulu, kita usap ke lidah atau ke rambut. Itu bedanya seperti itu. Jadi makanya di sini pakai katanya adalah mashu syai'in min raqsi, mengusap daripada sesuatu yang ada di atas kepala adalah rambut. Itu. Jadi harus diperhatikan, jangan sampai jidat dibasuh.
rambut atasnya harus dibasuh. Karena apa? Jidatnya udah masuk daripada wajah, sudah masuk daripada wajah. Lalu selanjutnya al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi harus kita gini pelan-pelan, harus kena semua sampai ke mata kaki. Bagaimana kalau memang seandainya nggak bisa dibasuh? Mungkin habis jatuh, habis apa, ada luka, diusap yang enggak ada luka. Makanya memberikan rukhsah. Jangan buru-buru langsung tayamum. Kalau masih bisa. Seandainya ada dikit doang di atas apa namanya di bawah kaki, maka atasnya yang tidak basuh. Jangan buru-buru langsung tayamum. Gitu. Jadi itulah padu-padunya wudu. Dan yang terakhir adalah tertib. Yang dimaksud tertib adalah nggak boleh mendahului apa yang belum wayahnya. Seandainya muka belum, udah ngusap kaki, tangan belum, udah ngusap apa namanya rambutnya. Jadi harus sesuai dengan urutan. Yang wajibnya adalah muka, wajib, dan juga membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini sampai sikut, dan juga yang apa namanya keempat adalah mengusap daripada rambut, yang kelima membasuh daripada kaki. Harus sesuai dan berurutan. Adapun pada saat kita mau apa namanya wudu, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'i thahiran, ya Allah jadikanlah ini air-air yang suci. Itu pun doa yang sunnah. Allahumma hafaz ada yang ma'asiyat boleh, ataupun ada yang bisa berdoa, ya Allah jagalah tangan saya daripada maksiat-maksiat semuanya. Mengusap tangan, membersihkan sebelum wudu, itu termasuknya sunnah. Maka letaknya ada pas di muka, bukan di awal. Terus gimana kalau kita meninggal sunnah? Wudunya wajib apa? Wudunya sangat gitu. Dan kita meninggalkan sunnah tersebut apabila airnya terbatas. Contoh, kita wudu pakai air apa namanya gelas, gimana? Boleh. Yang penting itu air belum pernah terkena buat bersuci, belum pernah kayak apa namanya colek ataupun apa, maka itu air boleh dipakai, boleh buat berwudu. Tetapi ketika air kecil begitu, jangan pakai yang sunnahnya, pakai yang wajibnya. Kenapa? Habis, kurang paling sunnah dipakai. Tuh, boleh meninggalkan yang sunnah apabila ada terbatas. Gitu. Nah, maka sekarang air kamu udah banyak. Inilah yang wajib-wajib dari Islam. Jadi yang harus pas, muka juga harus sempurna mukanya, tangan juga harus sempurna tangannya sampai ke sikut, jangan sampai kurang. Terus satu lagi, ngebasuh kepala juga bukan jidat, tapi rambut yang diusap, dan juga kaki harus di sela-sela jari-jari kakinya sampai ke mata kaki. Adapun lewat nggak jadi masalah. Begitu. Makanya inilah yang harus diperhatikan ketika kita bersuci, agar apa? Sebab ini yang menentukan sahnya sholat. Makanya ada syarat sah sholat, ada rukun sholat. Rukun bisa kita jalanin kalau syaratnya dipenuhi. Syarat sah sholat salah satunya adalah suci daripada hadas besar maupun kecil. Kalau hadas besarnya hadas besar maupun kecil nggak suci, ngarapi kita bersih, bagaimana rukun bisa kita jalani? Makanya kalau ditanya syarat sah dulu apa rukun dulu? Syarat sah dulu baru rukun. Sebab apa? Ketika kita sudah berwudu, adapun kita masih belajar, belum tahu tentang apa rukun yang sudah apa, bisa sholat berjamaah, ikut imam, sah sholatnya. Akan tetapi kan wudu mau ada jamaah. Kalau sholat mah ada sholat jamaah, baik terawih jamaah, idul fitri jamaah. Mau sholat gerhana kita nggak tahu apa urutannya, sholat gerhana jamaah. Wudu mau nggak ada jamaah. Kali ini di sebuah masjid ada, kita wudu berjamaah, nggak ada orang yang dikit. Bagaimana Jumatan belum jamaah? Makanya nggak ada. Makanya ini yang harus diperhatikan karena wudu mah pribadi kita. Gitu. Nah, segitu hanya dulu. Udah sejak Ramadan pokoknya udah pada ngantuk, udah pada lapar gitu. Pembuli udah kecium, kalau belum sebelum makanya udah pada keras.
Jadi jangan gini nanti boleh. Mudah-mudahan manfaat di depan kita campurkan Bapak 2 kitab atau 1 kitab panjang umur biar bisa kita ketemu lagi bareng-lagi, saya juga bisa ingat lagi pelajaran yang saya sudah pelajari. Wa qala Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ya karim ya rahmanir rahim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin ya mujibbas sa'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi fadlihi rabbil alamin. Alhamdulillah syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'ajili sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa mita'il babil jasad sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil athar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa ibtalih. Allahumma fitnana junubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa aghna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatina wa tanawwalna min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna waj'alhum fi ahli syarri wad dhair. Allahumma sallallahu alaihi wa dunya al akhirah wa ajala bil jasadi wa ziyadati fil mawad wa tashi wa tawbatan qabla al maut rahmatan lil maut fatan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi shafaratil maut wa najatan min nar wa afain al hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata wal abrar ya ghafur ya karim ya satir ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbi bil mustafa ya Allah baligh maqasidana Allah ya Allah waghfir lana ma ya wasi'al karami Allah ya Allah nabiyuna al-amirun nahi falan ahadun abar fi qawli la minhu wala na'ani Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa Allah ya Allah balik maqasidana Allah ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah ya Allah Muhammadun sayyidul qawlaini was-saqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa Allah ya Allah baligh maqasidana Allah ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah ya Allah oh al-habib
Allah ya Allah balik maqasidana Allah ya Allah waghfir lana Ramadan ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Allahumma afi lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ustaz Farhan yang sudah panjang lebar memberikan tausiahnya buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang diberikan ilmu yang dari Ustaz Farhan akan menjadi pahala buat kita semua. Dan bagi yang mendengarkan diberikan ilmu yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian hari ini terima kasih buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Pengajian yang kedua ini mudah-mudahan akan terus berjalan. Pengajian hari ini akan terus berjalan sampai waktu yang tidak ditentukan. Terima kasih buat Ustaz Farhan yang sudah panjang lebar memberikan tausiahnya buat kita semua. Oke, kita lanjutin ya. Ini ada kabar berita yang sangat berharga buat Mas Dwi yang sedang ulang tahun hari ini. Oke, yuk. Selamat buat Mas Dwi ya. Usianya semakin bertambah. Ya. Selamat ulang tahun, mabuk, alfa.